Iya, saya kira memang tidak mudah ya, Mbak Rahma. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Satya kan memang ini roadmap-nya jangka panjang. Kita juga sampai 2060 di dalam penetapan roadmap-nya begitu ya. Saya mau lepas dari politikal ya, artinya kan memang tentu antara Pak Rahmat dengan Pak Anies mungkin kan berbeda pandangan begitu, tetapi di dalam konteks logiknya saya sampaikan bahwa tadi di dalam konteks emisi yang dihasilkan di dalam satuan yang sama kan antara batubara dengan BBM pun memang lebih besar dari batubara begitu ya. Dari artinya ini memang harus dilihat secara detail. Karena itu tentu harus secara paralel sebetulnya. Kalau saya ibaratkan nih Mbak Rahma, di depannya kita punya warung nih, di depannya sudah clean, sudah bagus begitu ya di penerimaan tamunya, tetapi di dapurnya masih sangat kotor begitu. Sehingga kan memang harus secara paralel seharusnya. Di dapurnya juga harus dirapikan nih begitu. Nah, PLTU-PLTU-nya ini juga harus bertahap begitu. Nah, sementara di dalam konteks kelistrikan ini saya melihat belum belum cukup masif nih begitu. Mungkin kalau ada kurang pas nanti Pak saja bisa koreksi begitu. Problemnya saya melihat masih relatif sama ya Mbak Rahma. Misalkan teman-teman pengembang panas bumi misalnya masih dihadapkan pada mekanisme pricing policy dengan teman-teman di PLN begitu. Nah, kalau seandainya sebagian tadi anggarannya dialokasikan ke sana secara paralel, ibaratnya dapurnya sudah tertata rapi, kemudian yang di depan juga saling melengkapi secara paralel, secara bersamaan begitu. Nah, juga perlu dikalkulasi ulang nih oleh pemerintah. Kira-kira di dalam konteks memberikan subsidi, apapun itu mekanismenya, katakan melalui pengurangan PPN dan lain sebagainya, sebetulnya secara prinsip adalah itu subsidi sebetulnya. Secara mekanisme keuangan negara memang berbeda di dalam konteks pengalokasiannya, tetapi secara prinsip kan itu sebetulnya memberikan bantuan supaya policy ini berkembang begitu. Saya kira ini semua pihak perlu perlu lebih arif dan bijaksana di dalam melihat ini. Di dalam konsep public policy itu memang tidak statis ya Mbak Rahma. Ya. Public policy itu memang pertama adalah perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi. Kalau ada sesuatu yang perlu dievaluasi, tidak sesuatu yang haram kemudian kalau kemudian ada adjustment policy begitu. Jadi artinya kalau government dikritik katakanlah ada di sini celahnya dan lain sebagainya, saya kira ini bagus. Ada dialektika publik bahwa publik juga memperhatikan kebijakan ini begitu ya. Nah, di dalam konteks alokasi subsidinya misalnya Mbak, untuk katakanlah untuk ke mobil listrik maupun motor listrik, kalau kita cermati biasanya untuk yang membeli mobil listrik dan motor listrik ini rata-rata adalah yang second sudah mobil kedua, mobil ketiga atau motor kedua, motor ketiga begitu. Nah, yang saya kasih masukan ke government, kenapa kemudian kita juga tidak spread itu ke transportasi publik, misalnya bus listriknya diperbanyak, KRL-nya diperbanyak lagi, sehingga yang mengakses lebih banyak sebetulnya, Mbak Rahma. Jadi artinya ketika ada dialektika publik ini, mestinya malah bagus di dalam konteks kontestasi politik 2024. Kalau ini menjadi salah satu topik diskusi debat capres, saya kira ini bagus untuk roadmap kita di dalam mencapai net zero emisi di 2060 mendatang. Jadi saya kira ini bagus-bagus saja, terlepas dari mungkin ada yang cukup nyaman dan tidak nyaman di dalam konteks komennya begitu. Tetapi saya melihatnya ini justru sesuatu yang bagus, semua pihak memperhatikan ke arah situ, begitu Mbak. Oke, baik, menarik sekali tadi Pak Komaydi begitu ya, kurang lebih juga sebetulnya setuju begitu ketika memang ini harus diperbincangkan, kita diskusikan begitu ya dengan acara hari ini juga tentunya. Nah, kemudian tanggapan Anda Pak Satya terkait dengan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Komaydi begitu ya, dan di satu sisi juga sudah disampaikan oleh Pak Rahmat sendiri, seperti apa menurut Anda Pak Satya? Ini kan sebetulnya diskusi publiknya itu bermula di Davos ya, waktu salah satu peneliti mobil Toyota mengatakan bahwa dari 100 mobil berbahan bakar mesin itu mengeluarkan sekitar 250 gram per kilometer CO2 ya. Tapi kalau misalkan cuma satu saja yang bermobil listrik 99-nya itu menggunakan bahan bakar bensin seperti sekarang, dari 250 gram per kilometer CO2 tadi turunnya cuma 248,5 gram per kilometer CO2. Nah, ini yang sebetulnya akhirnya dianggap bahwa kalau satu mobil listrik di antara 99 mobil yang BBM, maka kecil sekali kontribusinya. Nah, sebenarnya bergulir di sini sebenarnya diskusi publiknya. Jadi seakan-akan mobil listrik tidak punya kontribusi yang signifikan. Tetapi kita harus kembali lagi ya, kalau kita lihat di dalam skala kekinian yang jumlahnya masih terbatas,
Maka kritik ataupun masukan seperti itu bisa dimaknai memang masih belum sampai pada tujuan. Ya, tetapi kalau kita melihat ini merupakan satu awal yang baik di dalam rangkaian jangka panjang, otomatis ada pembenahan-pembenahan kebijakan ya. Jadi misalkan maksimal satu keluarga memiliki beberapa mobil, public transportation diperbaiki ya, lantas semua public transportation sudah menggunakan yang CO2 kontennya itu emisinya itu rendah seperti CNG ya, yang compressed natural gas itu juga sudah mereduce banyak CO2 dan itu sudah dijalankan dulu. CNG itu di Transjakarta juga menggunakan itu. Nah, menurut saya kalau kebijakan-kebijakan yang seperti ini didorong, terutama yang energi rendahnya, CO2 rendahnya itu didorong, akan bagus. Ditambah secara simultan tadi yang disampaikan Pak Komai, di dapurnya diperbaiki. Jadi mulai daripada PLT-nya itu pembangkit listrik itu mulai dibikin untuk yang lebih bersih. Jadi kalau upstream-nya sudah ya, jadi PLT-nya tadi itu sudah menggunakan energi bersih, downstream-nya juga dibenahi. Saya masih punya satu keyakinan karena di dalam senario transisi energi daripada Dewan Energi Nasional dan nanti akan dipakai oleh semuanya, itu jelas-jelas di situ bahwa kita nanti ke depannya juga sudah meninggalkan fosil. Jadi maka istilahnya kita supaya kita tidak terjebak fosil itu, kita tidak mengalami satu kondisi krisis, maka sekarang yang paling mudah itu adalah kita decarbonize fosil. Bagaimana mengurangi daripada fosil itu emisi karbonnya secara bertahap sampai betul-betul nanti renewables atau energi baru terbarukan tadi benar-benar ready. Kita menggunakan satu senario yang lebih realistis gitu. Karena kalau kita menghilangkan betul fosil, lantas menggunakan renewables, kalau kita lihat install capacity daripada pembangkit listrik hari ini, kita ganti semuanya dengan renewable juga tidak akan mencukupi renewables. Jadi hal yang demikian menurut saya ingin mengajak gitu bahwa kita berpikir secara bertahap ya, yang pada gilirannya mempunyai satu tujuan yaitu komitmen untuk net zero emission pada tahun 2060.